أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. Apa kabar Ibu? Masih semangat puasanya? Masih? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama-tama marilah sama-sama kita tidak pernah bosan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak pernah berhenti memberikan kepada kita semua nikmat-Nya. Salawat berangkaikan salam, tak lupa kita selalu kirim salam dan kirim salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu lisan kita ini basah mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun tema kita pada hari ini adalah 7 golongan manusia yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi la dhilla illa dhilluh. Pada hari itu 7 golongan akan mendapatkan perlindungan naungan daripada Allah. Yang hari itu tidak ada naungan perlindungan kecuali naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah Al-Imamul Adil. Al-Imamul Adil ini adalah artinya pemimpin yang adil. Kita semua ini termasuk pemimpin. Pemimpin itu tidak hanya dikatakan kepala desa, bupati, camat, tidak. Akan tetapi kita semua ini juga dikatakan pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kita ini pemimpin. Dan setiap kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada yaumul hisab apa yang kita kerjakan. Artinya kita memimpin diri kita sendiri. Kalau kita sudah berumah tangga, seorang suami akan memimpin rumah tangganya dan seorang istri akan memimpin ketika suaminya pergi, dialah yang menjaga harta suami, menjaga kehormatan, martabat dan marwah suaminya. Dan seorang anak juga ada tanggung jawabnya menjaga kehormatan keluarganya, ayah dan ibunya. Maka daripada itu, pada hari kiamat yang mendapatkan perlindungan naungan daripada Allah adalah Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil ini. Tapi sebaliknya juga kalau ada imam yang tidak adil, pemimpin yang tidak adil, mereka itulah yang paling pertama dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka bersama para ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Dan juga termasuk kepada ulama juga yang berkata tapi tidak mengamalkannya. Dan yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kedua mendapatkan naungan perlindungan Allah pada hari hisab yaumul hisab adalah syabun nasya'u bi'ibadatillah. Pemuda-pemuda yang menyibukkan dirinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Pada hari ini kita saksikan anak muda sekarang lebih banyak di luar masjid ketimbang di masjid. Lebih banyak dia balap liar, sibuk ke sana kemari. Kalau dulu ada namanya warnet, kalau sekarang media sosial. Di luar sana lebih banyak.
dia lebih banyak ke kafe-kafe, lebih banyak menonton konser dibandingkan dia menyibukkan diri zikrullah di masjid ini. Maka daripada itu, wahai anak muda, ada janji Allah. Siapapun anak muda yang menyibukkan dirinya berzikir, membaca Al-Quran, dan sholat 5 waktu tepat waktu, insya Allah pada hari kiamat dia mendapatkan perlindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak-anak muda kita ini, macam Habib ini, giatlah sholat 5 waktu, rajin-rajinkanlah ibadah, karena insya Allah dapat pertolongan Allah nanti. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapatkan perlindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Orang atau pemuda yang hatinya terpaut di masjid, di masjid-masjid. Ini artinya anak muda yang gemar di masjid. Kalau lagi tidak ada kegiatan, kesibukan, dia datang ke masjid. Entah itu sekedar zikir ataupun sekedar membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan pertolongan Rasulullah pada hari kiamat nanti. Termasuk juga yang mu'allaqun bil masjid ini, remaja-remaja masjid. Maka hari ini panitia Ramadan ini yang telah dibentuk, walaupun tidak ada hadiahnya hari ini diberikan kepada kalian, insya Allah yakin dan percayalah pada hari kiamat nanti kalian akan mendapatkan perlindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada yang mu'allaqun fil masjid ini termasuk kepada imam masjid juga kepada muazzin. Pada hari ini kan banyak kita yang kalau bahasa kitanya bersulak-sulak untuk menjadi apa ini, azan ini. Padahal azan ini sangatlah besar pahalanya. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya barang siapa yang menjadi muazzin 6 tahun atau 12 tahun lamanya, insya Allah lahul jannah, baginya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, golongan manusia yang insya Allah mendapatkan perlindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah warjulan ta'abban fillahi jitama'an alaihi wa tabarafan alaihi. Seorang pemuda, seseorang, kemudian dia bersaudara dengan seseorang itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya ada kepentingan. Pada hari ini banyak orang itu berkawan itu tuh karena ada maunya, karena ada kepentingannya. Ada mungkin proyek, ada juga mungkin dia mau minjam uang ataupun yang lain-lain lah, sekedar hanya kepentingan. Akan tetapi Rasulullah dan para sahabatnya, mereka saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah dibuktikan pada saat Rasulullah berhijrah ke Madinah dan disebutlah kaum muhajirin, kemudian disambut oleh golongan Ansor yang ada di Madinah. Mereka saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis kaum muhajirin ini tidak ada membawa harta dan juga yang lain-lain. Bahkan orang itu menyediakan rumah, kemudian diberikan lagi harta kepada orang-orang muhajirin. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hari ini ayo kita bersaling bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ada kepentingan. Dan yang kelima adalah yang insya Allah mendapatkan perlindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah warajulun da'athu imra'atan dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Yang kemudian adalah seorang pemuda, pada saat itu dia diajak oleh seorang perempuan yang cantik untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia berkata kepada perempuan itu, inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia menolak perempuan ini. Artinya hari ini banyak juga anak-anak muda zaman sekarang ini melakukan maksiat di luar sana. Mohon maaf sampai terjadi hamil di luar nikah. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Maka daripada itu, untuk pencegahnya, makanya seorang pemuda harus menanamkan dirinya, harus mencontoh Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dia difitnah oleh Siti Zulaikha karena pada saat itu
tidak terbukti oleh hakim bahwa Nabi Yusuf alaihissalam mengajak Siti Zulaiha untuk bermaksiat kepada Allah. Karena apa? Baju Nabi Yusuf ini koyak di belakang. Kalau koyaknya di depan, berarti itu Nabi Yusuf lah yang mengajak. Akan tetapi baju Nabi Yusuf koyak di belakang, berarti ditarik oleh Siti Zulaiha. Maka daripada itu pada saat itu Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Inni akhafullaha rabbal alamin." Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Pada saat itu dia juga dihukum juga. Karena apa? Yang mengajaknya ini istri Perdana Menteri. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara selama 7 tahun lamanya. Pada saat itu Nabi Yusuf alaihissalam bersabar. Dan karena kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam, makanya Nabi Yusuf alaihissalam nantinya diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir. Dan yang keenam, yang insya Allah mendapatkan perlindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, wa rajulun tasaddaq bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang berinfak dengan sedekahnya, kemudian ia menyembunyikannya sehingga tidak tahu tangan kirinya apa yang diinfak oleh tangan kanannya. Nah, hari ini penting bagi kita semua bahwasanya menyembunyikan sedekah ini salah satu bentuk kemuliaan di dalam Islam. Dan salah satu hadis Rasulullah mengatakan, "Shadaqatun sirrun tutbi'u ghadaballah rabbal alamin." Sedekah secara sembunyi-sembunyi insya Allah bisa memadamkan kemarahan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini menjadi pelajaran dan introspeksi bagi diri kita. Tidak sedikit, tapi bukan semuanya. Di luar sana ada orang yang berinfak dengan tujuan untuk mendapatkan simpati dan pujian dari manusia. Maka bisa dipastikan amal sedekahnya itu ditolak Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia hanya mendapatkan pujian daripada manusia. Dicatatkanlah nama si fulan menginfak 2 juta di masjid. Akhirnya apa? Tujuannya utamanya untuk memotivasi orang lain. Akan tetapi datang setan menggerakkan niatnya untuk mendapatkan pujian daripada manusia. Maka sudah dipastikan amal sedekah yang ia kerjakan itu ditolak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang insya Allah mendapatkan naungan daripada Allah, wa rajulan dzakarallahu khaliyan wa fadat 'ainah. Seorang muslim mukmin mengingat kepada Allah di dalam kesendiriannya, kemudian dia menjatuhkan air matanya karena maksiat yang telah lalu yang ia kerjakan. Makanya hari ini menjadi introspeksi bagi kita. Apakah kita pernah berzikir sendiri di keheningan malam meminta ampun kepada Allah? Pada saat itu seluruh mukmin dan muslim tertidur. Apakah kita pernah? Kalau ada pernah kita menjatuhkan air mata kita ketika kita di dalam keadaan sendiri mengingat dosa-dosa kita yang telah lalu, insya Allah kita mendapatkan pertolongan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di dalam keramaian kita mengadakan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, akan tetapi di dalam kesendirian kita minta ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sehingga jatuh air mata kita karena banyaknya dosa-dosa kita yang telah lalu. Insya Allah Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita semua, dan kita insya Allah mendapatkan pertolongan, perlindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Hanya inilah tausiah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada kita semua saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.